Mereka bilang, pernikahan adalah hari paling membahagiakan dalam hidup seorang wanita. Tapi tak ada yang pernah mengajarkan bagaimana rasanya berdiri di altar, mengenakan gaun putih yang suci, sambil menyembunyikan kenyataan bahwa hati telah disobek dari dalam. Bukan oleh musuh, bukan oleh orang asing, tapi oleh orang yang dicintai dan sahabat yang paling dipercaya. Dan yang lebih menyakitkan, tak ada pilihan selain tersenyum, berjalan di lorong penuh bunga, dan mengucapkan janji yang tak lagi bermakna. Naila selalu membayangkan hari pernikahannya akan sempurna. Ia membayangkan berdiri di depan altar, mengenakan gaun putih yang menjuntai indah, dengan senyum bahagia, diapit oleh orang-orang yang mencintainya. Ia membayangkan mata Adrian, pria yang ia kenal sejak usia 24 tahun, memandangnya dengan kekaguman. Ia membayangkan ayahnya, Pak Iskandar, bangga menggandeng tangannya saat menyerahkannya kepada calon suami. Ia membayangkan semua itu, dan selama bertahun-tahun, ia percaya hari itu akan datang. Dan hari itu memang datang, tapi tidak dengan cara yang ia bayangkan. Sehari sebelum pernikahan, Naila duduk di ruang rias di rumahnya yang megah. Rumah bergaya kolonial 2 lantai itu dihiasi dengan karangan bunga, tenda besar di halaman belakang, dan pekerja dekorasi yang hilir mudik sejak pagi. Di dalam kamar, gaun pengantin tergantung anggun di balik kaca lemari. Ia sedang menjalani tes make-up ketika notifikasi di ponselnya berbunyi. Awalnya, ia mengabaikannya, tapi suara lirih dari lubuk hatinya membuatnya melirik layar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal muncul. Jangan menikahi dia. Lihat ini. Satu foto menyusul pesan itu. Naila menatap ponselnya lama. Napasnya tercekat. Foto itu menunjukkan Adrian, tunangannya, berbaring di tempat tidur hotel. Separuh tubuhnya tanpa busana. Di sampingnya, seorang wanita tidur dengan kepala menyandar di dadanya. Wajah wanita itu sangat familiar. Itu Dindai, sahabat Naila sejak SMP. Sahabat yang membantu Naila memilih gaun pengantin. Sahabat yang menangis haru saat melihat Naila dilamar Adrian setahun lalu. Sahabat yang selama ini dianggap keluarga sendiri. Naila tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak menangis. Ia tidak melempar ponsel. Ia hanya duduk diam, seperti tubuhnya mati rasa. Hanya detak jantung yang terasa semakin menghantam dada. Tangannya gemetar. Matanya tak lepas dari gambar itu. Selama beberapa menit, waktu berhenti. Sampai suara ibunya membuyarkan semuanya. Bu Marni masuk dengan semangat, memuji kecantikan Naila, lalu memeluknya erat. Ia berbicara tentang tamu penting yang akan datang. Tentang media yang meliput. Tentang pernikahan anak tokoh publik dan calon pengusaha sukses yang akan menjadi sorotan besar. Naila hanya tersenyum. Senyum palsu pertama hari itu. Malam harinya, Naila pergi ke hotel tempat Adrian menginap. Dengan alasan ingin memberikan kejutan kecil, ia meminta kunci cadangan ke resepsionis. Namanya terdaftar sebagai tunangan. Tidak ada yang mencurigai. Dia menaiki lift dengan tangan dingin. Kamar 608. Langkah kakinya berat. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Penjelasan? Konfirmasi? Atau hanya ingin melihat apakah rasa sakitnya nyata? Ketika pintu kamar terbuka, lampu menyala redup. Ia melihat sepatu wanita di dekat ranjang. 2 gelas wine masih tergeletak. Kamar berantakan. Dan suara tawa lirih terdengar dari kamar mandi. Naila tidak perlu melihat lebih jauh. Dia tidak konfrontasi. Tidak berteriak. Tidak memanggil nama mereka. Ia hanya memutar badan, menutup pintu perlahan, dan berjalan keluar seperti tidak terjadi apa-apa. Di parkiran, ia duduk dalam mobil selama hampir 1 jam. Ia memandangi langit malam Jakarta yang kelabu, berpikir tentang bagaimana semuanya bisa berubah dalam 1 malam. Ia tahu, sebagai wanita, ia punya hak untuk membatalkan semuanya. Ia tahu, sebagai manusia, ia pantas marah dan menolak dipermainkan. Tapi ia juga tahu
Sebagai anak Pak Iskandar, sebagai pewaris nama baik keluarga yang dihormati, membatalkan pernikahan akan menjadi aib yang tidak akan pernah selesai dibicarakan. Pagi hari pernikahan, Naila bangun dengan mata bengkak, tapi wajah tegar. Ia menjalani persiapan seperti pengantin lainnya, make up, rambut, foto prewedding tambahan, video sinematik. Ia tersenyum ke kamera. Ia menyapa para tamu. Ia berdiri di samping Adrian dan menggenggam tangannya dengan hangat. Hanya dia yang tahu bahwa genggaman itu dingin dan kosong. Di antara tamu, Dinda hadir dengan gaun biru tua. Wajahnya tenang, tapi matanya menghindari tatapan Naila. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya keheningan dan rasa hancur yang tak bisa dibagikan. Ketika lagu pengiring mulai diputar dan Naila berjalan di lorong, ia merasa seperti mayat hidup. Setiap langkah terasa berat, setiap senyum terasa palsu. Tapi ia terus berjalan. Ia berdiri di depan altar. Ia menerima cincin. Ia mengucap janji. Ia mencium pria yang telah menghancurkannya. Dan semua orang bertepuk tangan. Beberapa minggu setelah pernikahan, Naila hidup dalam ketenangan yang semu. Rumah mereka megah, tapi sunyi. Adrian mencoba mendekat, bersikap manis, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Naila tidak marah, tidak menyerang, tidak menyindir. Ia hanya diam. Diamnya seperti pedang. Senyum dinginnya seperti tamparan. Adrian mulai merasa terasing. Dinda menghilang dari peredaran. Dan Naila mulai mengubah diri. Ia mengambil alih perusahaan keluarga. Ia memperluas jaringan bisnisnya. Ia mempelajari akuisisi. Dalam waktu 4 bulan, ia menjadi lebih kuat dan tajam dibanding sebelumnya. Ia tidak bicara tentang masa lalu. Tapi di dalam hatinya, ia sudah memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena ia tak mau membiarkan dendam mengikat langkahnya. 6 bulan setelah pernikahan, Naila berdiri di depan gedung pencakar langit miliknya sendiri. Di tangannya, surat cerai telah disiapkan. Ia menandatanganinya tanpa ragu. Ia tidak menangis, tidak sedih. Ia hanya tersenyum. Bukan karena ia bahagia, tapi karena akhirnya bebas. Naila belajar satu hal. Tidak semua luka harus diumbar. Tidak semua pengkhianatan harus dibalas dengan amarah. Kadang, balas dendam terbaik adalah bertahan. Diam, bangkit, lalu pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka yang pernah mengira kau akan hancur. Karena perempuan bukan hanya diciptakan untuk mencintai, tapi juga untuk menjadi tak tergantikan.